Kehadiran media sosial berkembang secara pesat seiring dengan perkembangan di era yang sekarang, yakni kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang melahirkan kemajuan dan dalam aspek kehidupan, salah satunya yakni dalam peran media. Artinya, era ini dikenal sebagai besar masyarakat menggunakan media sosial dalam aktivitas kesehariannya yang dapat memberikan suatu informasi secara luas dan dapat diakses oleh publik. Didukung oleh data penggunaan smartphone di Indonesia pada tahun 2020 yang dilansir oleh Hootsuite, sebanyak 338,2 juta pengguna, diikuti dengan pengguna internet dan pengguna media sosial yang masing-masing sebesar 175,4 juta pengguna dan 160 juta pengguna. Data yang telah disurvei oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2021, Indonesia berada pada poin 3,94 dari skala 5, artinya tergolong tahap sedang dalam mendekati kata baik. Hal ini menunjukkan Indonesia semakin intensif dalam menggunakan ruang media sosial. Penggunaan media sosial tidak hanya sebagai eksistensi diri ke publik saja, melainkan media sosial dapat menjadikan suatu wadah dalam penyampaian pesan politik dan salah satu sumber kekuatan besar dalam penyebaran suatu informasi. Dalam memiliki media sosial memiliki fungsi, peran, dan dampak bagi kehidupan masyarakat. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter merupakan salah satu aplikasi media yang memuat suatu informasi dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, maupun bidang politik, yang menjadikan bidang-bidang tersebut menjadi suatu informasi. Penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan pada proses dan pembentukan opini tentang kesadaran mengenai partisipasi dalam pemilihan umum. Penyampaian mengenai visi misi atau program kerja yang akan dijalankan pada pasangan calon pada pendekatan pemilihan umum masa yang akan datang. Media sosial salah satu media yang menjadikan bagian informasi pemerintahan terkait isu-isu yang trending yang sedang terjadi, yang menjadikan bahasa menarik bagi penggunaan media sosial. Keberadaan media sosial dapat media sosial dapat dijangkau dan berperan lebih efektif. Halayak dapat research dengan mudah hal yang bersangkutan pada pergerakan politik yang menarik perhatian publik, yang sifat media tidak mempunyai batas maupun rentang waktu. Politik di media sosial mempunyai kekuatan dalam berbagai isu sosial yang menjadi beban dan sorotan pada masyarakat. Acap kali mendapatkan solusi suatu ketertarikan media sosial dalam penggunaannya yang popularitas di kalangan muda, yang dapat membuat efektivitas dalam pengaruhnya. Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial telah banyak membahas dan meliput isu-isu politik, kebijakan, serta kegiatan pemerintah. Apalagi media sosial dalam pemanfaatannya biasanya akan terlihat menjelang akan terselenggaranya pemilihan umum. Interaksi partisipasi pemilih
dapat dilihat dari segi pertama, ada tercapainya sebuah informasi yang didapatkan mengenai calon dalam pemilihan umum. Yang kedua, mengenai kesesuaian visi misi yang sejalan pada kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengenai strategi pemilu melalui respon dan tanggapan serta masukan dari publik. Selain itu, terdapat juga sifat yang dapat mempengaruhi pembentukan dalam memilih, yakni pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh lingkungan, sekitar, budaya, media massa, media cetak, dan media sosial, pendidikan, serta agama. Pemilu tahun 2024 yang akan datang akan menjadi pemilu kedua bagi Indonesia yang menggabungkan proses pemilihan legislatif dan eksekutif, yakni pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, serta anggota DPD RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Dan untuk pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dalam keagendaan pemilihan tersebut, sangat umum jika para kandidat mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyuksuskan dan meraih kemenangan suara. Berbagai jargon yang mengaum disuarakan untuk menarik perhatian para pemilih. Tidak lupa juga berlomba dengan janji politik yang ditawarkan masing-masing kandidat melalui perwujudan yang lebih baik dan sejahtera. Melalui surat keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 35 tahun 2004 menyatakan jenis dan bentuk kampanye. Salah satunya ialah penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, seperti poster, diskusi, sosialisasi baik secara online, serta layanan yang dapat ditunjang melalui media sosial. Dengan kata lain, media sosial dan politik merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Media sosial dan politik mempunyai hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dan mempengaruhi, sehingga media sosial memiliki keuntungan tersendiri dalam menarik antusias pemilih pemula tahun 2024 masa yang akan datang. Pemilih pemula merupakan pemilih yang menggunakan hak suaranya dan hak pilihnya untuk pertama kalinya dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemilih pemula memiliki karakter, kepribadian dengan latar belakang pemilih yang belum mempunyai pengalaman. Pemilih pemula 2020 merupakan generasi Z yang sangat akrab dengan dunia media sosial yang dapat menjadikan arus kekuatan utama. Terdapat sebanyak 428,759 pemilih baru di Indonesia dalam data Komisi Pemilihan Umum yang dimutakhirkan pada Juni lalu 2022. Kebanyakan mereka berasal dari kalangan pelajar yang memiliki keingintahuan yang luas terhadap suatu informasi. Akan tetapi, media sosial terkadang dapat disalahgunakan sebagai alat untuk menggiring opini atau propaganda kepada masyarakat dalam kepentingan politik. Secara tradisional, yang dahulunya disuarakan melalui tatap muka seperti demo dan sebagainya mengenai isu politik, kemudian beralih kepada media sosial dengan argumen, komentar, respon secara online di media sosial dalam waktu yang cepat. Begitu pula dengan pesan kampanye dalam media sosial dan konvensional seperti spanduk, baliho, pamflet, dan sebagainya. Media sosial cenderung tidak dilakukan suatu konfirmasi suatu berita atau peristiwa yang disajikan, sehingga dapat menyebabkan timbulnya informasi palsu maupun hoaks. Di masa sekarang, dengan penggunaan media sosial menjelang pemilu 2024,
Pemberitaan dalam bidang politik sedang cenderung lagi masif-masifnya dibandingkan dengan pemberitaan di bidang lain, hingga kekhawatiran dalam golput atau ketidaksertaan partisipasi publik. Sangat disayangkan apabila pemilih pemula harus mengonsumsi informasi negatif dari media yang seharusnya bisa menambah wawasan, malah sebaliknya, yaitu memberikan dampak negatif. Begitu banyak contohnya, seperti di pemilih pemula Palmerah merupakan salah satu tingkat angka tertinggi dengan pemilih pemula, yakni sebanyak 4.289 pemilih. Tentunya tak bisa dibayangkan apabila mereka harus mengonsumsi informasi-informasi yang negatif. Untuk itu perlu adanya sosialisasi agar pemilih pemula menjadi pemilih yang selektif dalam menerima informasi sehingga menjadi pemilih pemula yang cerdas. Contohnya, kegiatan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar sosialisasi pencegahan paham radikalisme, terorisme, dan penyebaran hoaks di media sosial kepada pelajar, YouTuber, selebgram, jurnalisme warga, dan mahasiswa di Provinsi Jambi. Acara yang digelar di ruang Pol Kantor Gubernur Jambi ini menghadirkan 4 narasumber, yakni Profesor Dr. Haji Ahmad Syukri Saleh, MA, yakni Ketua FKPT Provinsi Jambi, Haji Mukti SE, ME, Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi, Kamaruzaman, Kabid Penanganan Konflik Bakes Kesbangpol Provinsi Jambi, dan Prastito SIN, Kasubag Teknologi dan Siber Binda Jambi. Dalam ruangan tersebut disampaikan bahwa informasi mengenai radikalisme, terorisme, dan hoaks jangan diterima lagi apalagi disebar, karena menerimanya sama dengan memecah persatuan dan kesatuan kita, merusak persaudaraan, dan mengancam keutuhan negara. Selain itu, penyebaran radikalisme, terorisme, hoaks, ujaran kebencian, dan sara juga sangat berpotensi masalah hukum bagi penyebar karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Sosialisasi pencegahan penyebaran radikalisme, terorisme, hoaks, ujaran kebencian, dan sara ini sebagian langkah dan upaya untuk mendukung stabilitas keamanan dan kondusifan dalam masyarakat, dan tentunya menjadi langkah yang baik bagi para pemilih muda dalam menghadapi suatu kondisi politik di kedepannya. Nah, oleh sebab itu, pemilih pemula merupakan pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilihnya dan mempunyai pengalaman dari segi wawasan maupun politiknya masih terbatas mengenai pengetahuannya, belum terarah sehingga menyebabkan belum tergambarnya ideologi politik atau keterkaitan dalam kehidupan politik itu hanya gambaran dari segi lingkungan sekitar maupun dari suatu informasi yang diterima oleh pemilih. Ada beberapa cara mengenai peranan dalam media sosial. Pertama, kita harus cermati alamat atau situs suatu informasi yang kita peroleh baik dari website, media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, baik itu link berita, URL, atau situs yang dimaksud dalam penyampaian berita. Berita yang berasal dari memuat dalam media itu harus dimuat atau disaring. Terus yang kedua mengenai keaslian foto atau video yang di-share melalui media. Tidak hanya sekedar teks saja yang dapat dimanipulasi dalam pesan-pesan politik, melainkan juga konten berupa foto atau video ada kalanya dapat diperbola atau dapat juga untuk memprovokasikan bagi pembaca.
hal tersebut kita harus memiliki pandangan atau terkait berita yang harus diseleksi mengenai misalnya akun yang dapat terpercaya, tidak mudah termakan omongan atau link berita yang tersebar melalui platform